Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekarang saya akan bahas bab 9. Ini layar saya muncul nggak? Muncul Pak, muncul. Muncul. Oke, muncul ya. Oke, terima kasih. Sekarang, kemarin kan tugasnya di 91 sama 92 ya, yang bikin video. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, berarti ini saya flashback aja sebentar ya, 91 sama 92, karena harusnya kita sekarang masuk ke 93. Ya, 91 dulu. Barisan itu apa sih? Barisan itu ya angka yang dibariskan. Ya, pemisahnya adalah koma. Ini angka-angka. Angka-angka ini kan bisa bebas, bisa apapun, bisa berapapun, ya. Nah, untuk memberi nama supaya kita bisa mudah menyebutnya, nah, angka-angka itu dikasih indeks A1, A2, A3, A4 itu. Berarti suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat gitu ya maksudnya. Nah, barisan susunan bilangan real disebut barisan tak hingga. Jadi ini disebut barisan tak hingga karena terus tak berhenti, ya. Nah, dia itu juga merupakan fungsi dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan bilangan real. Kenapa himpunan bilangan bulat positif? Ya ini, karena kita kasih indeks 1, 2, 3, 4. Ini kan bulat ya. 1, 2, 3, 4-nya kan bulat dan positif. Ya. Ke himpunan bilangan real. Ke himpunan bilangan real apa ya? A1 ini bisa 0,5, A2 ini bisa akar 3, ke sembarang bilangan real. Ya, yang bilangan positifnya itu cuman ini namanya aja. Ya, jadi 1 dipetakan ke 0,3 gitu ya. Jadi barisan itu juga fungsi juga sebenarnya ya, fungsi dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan bilangan real. Notasinya sekarang kalau notasi barisan tuh harusnya ada kurung kurawalnya ya. AN, N dari 1 sampai tak hingga. Atau bisa dulu kalau sudah jelas konteksnya, ya nggak usah ditulis ya dari 1 sampai tak hingga. Begini aja menuliskan barisan. Kalau B0, B1, BE, B2 berarti ya BN, N dari 0 sampai tak hingga karena dia mulai dari 0. Jadi tidak harus selalu dari 1 ya. Dari 0 juga bisa. Misalkan ada barisan C, C8, C9, berarti dia mulai dari 8 sampai tak hingga. Ini ada 3 barisan AN, BN, sama CN. Nah, ini barisan itu misalkan ini. Nah, 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini kan bilangannya. Tapi tetap ini disebut A1, A2, A3, A4, A5. Nah, jadi biar gampang menyebutnya ya. Jadi kalau ditanya A3 berapa? Berarti suku ketiga. 1, 2, 3. Suku ketiganya adalah 7. Nah, terus barisan itu punya rumus eksplisit ya. Rumus eksplisitnya untuk barisan ini tuh AN sama dengan 3N-2. Bisa dicek sendiri kalau A-nya 1 berarti 3 kali 1, 3 kurang 2, 1. Kalau LN-nya 2 berarti 3 kali 2, 6 kurang 2, 4. Dan seterusnya. Ini rumus eksplisit namanya. Terus ada juga rumus rekursif. Ya. Rumus rekursif itu rumus yang bergantung pada rumus yang sebelumnya. Ini apa perbedaan rumus eksplisit dengan rumus rekursif? Perbedaannya adalah kalau eksplisit ya jelas kita bisa tahu suku kapanpun. Ya, suku berapapun, kapanpun. Maksudnya kalau tanya suku ke 100, ya langsung kita tinggal langsung masukkan tanpa tahu suku-suku sebelumnya. Nah, kalau rumus rekursif, untuk tahu karena rumusnya rekursif berulang ya, untuk tahu suku ke N, dia harus tahu suku ke N-1, suku sebelumnya. Jadi kalau mau ditanya suku ke 100, dia harus tahu suku ke 99-nya dulu. Ditanya suku ke 99, dia harus tahu suku ke 98, dan seterusnya. Jadi bedanya itu, kalau rumus eksplisit, bisa langsung tahu, ya berapapun sukunya, suku ke berapa, ya. Nah, kalau rumus rekursif, untuk mengetahui suku ke N, dia harus tahu suku sebelumnya. Nah, contohnya ini, ya kalau saya punya AN, 1 min super N, BN, CN, DN. Saya punya 4 barisan AN, BN, CN, dan DN. Nah, ini untuk N lebih besar sama dengan 1. Coba kalau dimasukkan N-nya 1, 1 dikurangi 1/1, 0. Berarti suku pertamanya 0, A1, 0. A1-nya 0. Ini kan A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Nah, kalau N-nya 2, berarti A2, 1 dikurangi N-nya berarti 2, setengah. 1 kurang setengah, setengah ya, dan seterusnya. Nah, ini AN, ini BN, ini CN, dan ini DN. Coba yang lihat yang DN ini 0,99 ya, konstanta. Berarti ini barisan konstan ya, ini disebut barisan konstan karena A1-nya ini, A2-nya ini, A3-nya ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian konvergensi barisan. Nah, apa sih konvergensi barisan? Barisan itu kan karena tak terhingga ya. Ini kan tak terhingga. Tak terhingga, tak terhingga, tak terhingga, tak terhingga. Nah, menariknya kita itu biasanya pengen tahu
barisan ini konvergen kemana atau barisan ini menuju kemana sih? Ini kalau terlanjut ini menuju kemana? Nah, itu tentang konvergensi barisan. Ya, kalau mau tahu konvergensi barisan, ini sebelumnya ini kesepakatan dulu ya. Kan tadi barisan dituliskan seperti ini ya, harusnya. Nah, untuk menghindari salah arti antara himpunan yang isinya 0,99 dengan barisan ini kan kalau di himpunan kan nulisnya sekali kan, nggak berulang gini kan, karena anggotanya sama. Ya, tulisnya gini kan. Nah, untuk membedakan ini ya udah nulis barisan, berikutnya nggak usah pakai kurung kurawal. Jadi AN sama dengan A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya. Nah, kita bahas lagi konvergensi barisan tadi. Kalau ini tadi A1 ya, barisannya ini 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5. Nah, konvergensi itu apa sih? Konvergensi itu secara geometri gini maksudnya. Kan AN ini kan barisan. Barisan ini kan tak terhingga kan. Dia nggak berhenti di N berapapun. Dia sampai terhingga ke sananya. Nah, kita tempatkan coba. Kalau A1, pada saat N-nya 1, berarti A1, 1 min 1/1, 0. Berarti A1 itu di 0. Nah, ini garis bilangan. Ini bayangkan garis bilangan. Berarti ketika A1, N-nya 1 ya, maka dia 0. Berarti A1 ini di 0. Terus ketika E-nya 2, berarti A2, suku kedua, berarti suku kedua yang ini, 1 dikurangi setengah, karena E-nya 2, berarti setengah. Berarti suku kedua setengah. Setengah itu kalau ini 0, ini 1, berarti setengah di sini. Ya. Terus kalau E-nya 3, A3, 1 min 1/3, berarti suku ketiga 1, 2, 3. 1 kurangi 1/3 itu 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu di antara setengah dan 1. Ya. 2 per 3 itu lebih besar dari setengah, tapi kurang dari 1. Berarti di sini. Nah, terus kalau diterusin, dia makin dekat. Makin mepet, makin mepet, makin mepet, makin mepet, makin dekat ke 1. Nah, secara geometri, barisan ini disebut ya konvergen ke 1. Dekat ke 1. Tapi nggak akan pernah sampai ke 1. Kenapa? Coba. Kapan? Coba cari N-nya. Coba cari N berapa supaya ini bisa 1. Nggak bisa kan? Nggak ada kan? Nggak ada N yang bisa membuat ini jadi 1. Ya, makanya dia nggak akan pernah melewati 1. Bahkan 1 aja dia nggak pernah. Gitu. Ya. Nah, akan 1 kapan? Ketika N-nya menuju tahingga. Ya, kalau N tahingga berarti dilimitkan kan? Kalau menuju tahingga berarti ada limit nanti di sini. N menuju tahingga berarti ini sepertahingga itu 0, berarti 1 min 0, 1. Nah, akan ke 1 ketika N-nya tahingga. Ya, N-nya akan ke 1 ketika N-nya tahingga. Nah, makanya kita sebut barisan ini konvergen ke 1. Gitu ya. BN juga sama. Ya, BN juga sama. Ya. Ini barisan bilangannya. Jadi kalau B1 di sini, B2 di sini, B3, B4. B1 mana ini? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Oh, B1-nya di sini ada yang kurang ya, ada nolnya di sini harusnya. Ini B2 ini berarti. Ya, lebih dari 1, 3/2 kan? B2. B1-nya kan 0 nih. Berarti di sini kurang, ini ada nolnya harusnya. Ya, coba kita lihat barisan ini. Barisan kalau yang tadi, barisannya kan kelihatan pergerakannya ya. Seret, dia menuju ke 1. Nah, kalau yang ini, barisan ini, pergerakannya gimana? Di sini, lompat, B3 di sini, B4 di sini, B5 di sini, B6 di sini, B7, terus, nah, sama-sama menuju 1 tapi dari dua arah. Ya, nah maka barisan ini juga menuju ke 1, tapi nggak akan pernah sampai ke 1. Nah, coba cari N berapa yang membuat BN jadi 1. Nggak ada, kecuali N-nya tahingga. Ya, paham ya? Nah, jadi barisan ini juga konvergen ke 1, tapi dia bedanya sama yang tadi apa? Kalau ini tadi satu arah, kelihatan jelas menuju ke 1 dari sebelah kirinya 1. Kalau yang ini, meskipun barisannya lompat-lompat, lompat-lompat gini, tapi barisannya menuju ke 1. Ya, maka barisan ini juga konvergen ke 1. Gitu maksudnya. Ya. Jadi bayangkan nanti kalau kalian lihat barisan gini, ada angka di baris-bariskan gini, kalian harusnya punya pertanyaan sama diri kalian sendiri bahwa ini barisan ini menuju ke siapa sih? Ini yang dituju angka berapa gitu. Ya. Kalau ada angka dibariskan kayak gini, nah kalian harus otomatis, oh ini barisan karena pemisahnya koma ya. Ini barisan, berarti kalau barisan dia ini pasti punya akhir. Bisa punya akhir, bisa nggak punya akhir. Kalau punya akhir dia menuju ke siapa gitu. Kayak ini tadi, ini punya akhir menuju ke siapa? Menuju ke 1. Akhirnya akan menuju ke 1. Ini juga. Ini akhirnya akan menuju ke 1. Nah, sekarang yang ini menuju ke 1 enggak? Atau menuju ke mana? Nah, coba kita lihat. CN kalau dimasukin ini, ya berarti ini C1, C2, C3, C4. Kalau kita lihat, ini barisannya 0, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Ya. Nah, kalau kita pasangkan, C1 di sini, C2 di sini, karena C2 3/2 lebih dari 1.
Terus C3 negatif, min 2/3. Min 2/3 tapi kurang dari 1, berarti di sini. Nah, ya kalau kita lihat C1 polanya ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat polanya itu menuju ke 1 dan menuju ke min 1. Ya. Jadi barisan ini yang dituju berapa? 2. Kalau N-nya menuju tak hingga, barisan ini menuju ke 1 dan menuju ke min 1. Nah, yang seperti ini disebut barisan yang divergen. Kenapa? Karena yang dituju nggak satu nilai, ya, ada dua nilai, yaitu lebih dari satu nilai, yaitu siapa? 1 dan min 1. Meskipun dia dituju, ada yang dituju yaitu 1 dan min 1, tapi barisan ini kita tetap sebut sebagai barisan divergen. Kenapa? Karena yang dituju nilainya lebih dari 1. Ya, ada lebih dari 1 yang dituju, yaitu 1 dan min 1. Disebut konvergen itu kalau dia menuju ke 1, tepat 1 nilai aja yang dituju. Ya. Oke. Terus yang ini coba DN. DN ini kan yang terakhir tadi barisannya 0, barisan konstan ya 0,999. Ini kalau dibariskan berarti D1, D2, D3, D4, D5 ya ini semua ya. Berarti D1 di sini, D2 di sini, D3 di sini, D4 di sini. Nah, ini menuju ke mana? Nah, hati-hati ini bukan menuju ke 1 ya. Karena dia kan nggak bergerak ke 1. Dia kan di sini-sini aja kan. Ya. Kalau menuju tadi kan yang lain kelihatan kan pergerakannya, menuju 1, menuju min 1. Pergerakannya kan kelihatan. Ini menuju 1 dari 2 arah. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan bergerak ke 1. Dia dekat sama 1 tapi dia tidak menuju ke 1. Dia hanya di sini. Tek, 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 tek. Nah, maka barisan ini kita sebut barisan yang konvergen ke 0,999. Ya, jadi barisan konstan itu konvergen ke konstanta itu sendiri. Ya. Meskipun dia dekat ke 1, ya kita nggak boleh bilang ini konvergen ke 1. Kenapa? Ya, karena dia tidak terlihat menuju ke 1 kan. Nah, konstan. Tek, tek, tek. Cuma di sini-sini aja. Jadi dia konvergennya ke siapa? Ya ke dia sendiri, karena dia menuju ke dia sendiri. D1, D2, D3, D4 gitu. Ya. Nah, terus kalau itu tadi secara geometri ya, kalau mencari Kalau mencari konvergen dari barisan. Nah, kalau secara aljabar gimana? Ya sudah, kan udah tahu konsepnya tadi kan, diapain? N menuju tak hingga, N menuju tak hingga, N menuju tak hingga, selalu seperti itu kan, N menuju tak hingga. Nah, jadi kalau mau mencari kekonvergenan barisan, ya tinggal barisannya itu dilimitkan aja menuju tak hingga. Hasilnya apa? Hasilnya L misalkan, ya L itulah konvergen. Barisan itu konvergen ke L, gitu ya. Nah, jadi barisan cuma satu, ya rumusnya yang dipakai yaitu apa? Ya, limitkan aja barisan tersebut. Nah, hasilnya apa? Kalau ada hasilnya berarti barisan itu konvergen ke situ. Kalau nggak ada hasilnya, maksudnya nggak ada hasilnya apa? Bisa tak hingga, ya, atau tidak ada. Nah, karena limit itu bisa bisa tidak ada kan ya. Kalau tidak ada berarti dia nggak konvergen. Kalau tak hingga berarti dia juga tidak konvergen. Ya, divergen. Barisannya melebar berarti kalau divergen itu. Contohnya yang barisan divergen yang gimana? Ya misalkan ini, kalau saya punya AN sama dengan N. Nah, ini kan kalau dibariskan berarti A1-nya 1, A2, 2, A3, 3, 4, dan seterusnya kan. Nah, ini menuju ke mana nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini menuju ke mana? Kalau secara geometri tadi, berarti kalau ini 0, berarti A1-nya di 1, A2-nya di 2, A3-nya di 3, dan seterusnya. Nggak ada yang dituju kan? Semakin ke sana nggak ada yang dituju. Jadi barisan ini tidak konvergen. Karena N-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, untuk mencari kekonvergenan, ya tinggal dilimitkan AN-nya. Nah, coba kita kerjakan. Limit AN, ya, berarti tinggal gini. Itu tadi kan secara geometri. Sekarang coba kita kerjakan secara aljabar. Limit AN, N menuju tak hingga. Berarti sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN-nya tadi siapa nih? AN-nya tadi adalah N. Nah, jawabannya apa? Limit N menuju tak hingga. Jawabannya adalah tak hingga juga. Ya kan, sesuai kan? Jadi artinya apa? Barisan ini tidak konvergen. Kenapa? Karena dia konvergen ke tak hingga. Konvergen ke tak hingga berarti maksudnya ya divergen. Ya, karena tak hingga itu bukan sebuah nilai. Ya. Oke, gitu ya. Terus, nah ini ya, konvergen itu kalau digambar tadi, apa bedanya gambar tadi dengan ini? Gambar ini itu adalah sumbu X-nya sama sumbu Y jadi satu. Ini sumbu X dan sumbu Y jadi satu.
Ini juga sumbu X sumbu Y jadi 1, sumbu X sumbu Y jadi 1. Sekarang coba sumbu X sama sumbu Y nggak jadi 1. Saya gambar di R2. Berarti sumbu X-nya kan berarti A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya kan. Ini A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, A1-nya berapa? Kalau A-nya ini, A1-nya 0. Berarti pada saat A1, pada saat di 1 dia 0. A2-nya berapa? A2-nya setengah. Berarti pada saat di 2, dia setengah. A3-nya berapa? 2/3. Berarti pada saat di 3, dia 2/3. Jadi berupa titik-titik. Kalau barisan ini berupa titik-titik. Beda sama fungsi ya. Kalau fungsi dia continue ya, nyambung. Nah, sekarang apa maksudnya konvergen itu? Konvergen itu ya ini, coba barisan ini tadi konvergen ke mana? Konvergen ke 1 secara geometri. Coba kalau secara aljabar gimana? Misalkan saya punya AN-nya 1 min 1/n. Ngecek barisan ini konvergen gimana? Tadi dilimitkan. Limit n menuju tak hingga dari AN, berarti limit n menuju tak hingga dari 1 min 1/n. Nah, coba karena 1 ini konstanta, limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri, berarti 1 min, limitnya berarti tinggal masuk ke 1/n. Jadi 1 min, ini limit 1/n, n menjutai enggak. 1/n enggak, itu limitnya 0. Berarti sama dengan 1. Nah, konvergen ke 1 ya. Berarti barisan ini konvergen ke 1. Apa maksudnya? Maksudnya ini loh. Berarti barisan ini kalau digambar A1 di sini, A2 di sini, A3 di sini, A4, A5, A6, A7, A8, dan seterusnya. Dia itu menuju ke 1. Tapi nggak akan pernah sampai. Ya, 1 ini batas atasnya. Jadi kayak seret gitu. Ya, itu secara grafik 2 dimensi. Ya. Nah, bedanya sama fungsi apa? Kalau fungsi dia continue. Ini 1 min 1/x. Kalau 1 min 1/x gambarnya begini. Nah, terus ya. Tapi kalau barisan gambarnya tek 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 tek. Nah, kenapa kok tek 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 tek? Karena dia dari bilangan bulat positif tadi kan. A1 berarti 1, A2 2, A3 3. Nggak ada kan A setengah gitu. Berapa suku ke setengah? Nah, kan nggak ada. Atau berapa suku ke 3/4? Nah, kan nggak ada. Ya, makanya dia isinya begini. Kalau ada suku ke 1/2 misalkan, berapa suku ke 1/2? Berarti di sini ada 1/2, ada nilainya di sini. Ya, tapi kan barisan nggak ada kan, selalu dari bilangan bulat. Makanya grafiknya itu berupa diskrit titik-titik. Ya. Nah, kalau fungsi 1 min 1/x, kenapa kok dia lurus? Ya karena setiap x ada nilainya. Setengah, setengah di sini ya. 1/2 ada, dia lebih dari 1/2 ada lagi, 1,9 ada lagi. Jadi saking dekatnya jadi dia nyambung. Nah, setiap X yang di sini dia punya nilai. Makanya X di sini ada, X di sini ada, X di sini ada, X di sini. Dimanapun X-nya dia ada nilainya. Berarti makanya gambarnya nyambung. Nah, ini kalau fungsi, ini grafik fungsi, ini grafik barisan. Ya. Nah, tapi meskipun dia ada perbedaan grafik fungsi dan grafik barisan, tapi mereka punya sifat yang sama. Apa itu sifatnya? Coba lihat. Coba lihat ini, jika limit AX ini maka limit AN. Nah, lihat. Ini AX, ini AN. Ini AX berarti menandakan dia fungsi, ya. Limit fungsi berarti yang sudah kita pelajarin di bab 81 sama 82. Ya, tentang limit-limit itu yang ada bentuk tak tentu, ya. Nah, kan keluar lagi di sini kan. Nah, itu dipakai lagi di sini, ya. Jadi, perhatikan kalau limit fungsinya ada sama dengan L, maka AN ini kan barisan. Berarti limit barisannya juga sama dengan bilangan itu, gitu. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau limit fungsinya ada, berarti limit barisannya juga ada. Nah, di mana ini manfaatnya? Manfaatnya adalah nanti kalau kalian menemukan limit barisan yang susah, ya, misalkan ketemu 0/0, dia harus dibawa ke fungsi dulu. Cari dulu limit fungsinya, ya, konvergen kemana, limitnya, cari limitnya. Baru menggunakan sifat ini bahwa maka pasti barisannya juga menuju ke situ. Nah, sama dari gambar ini kan. Kalau yang continue ini aja udah menuju ke 1, apalagi yang cuma titik-titiknya ini. Titik-titik ini kan titik-titik ya. Ini kan bagian dari ini. Jadi kalau yang continue-nya ini aja sudah menuju ke 1, apalagi yang cuma tik, 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 tik. Nah, gitu. Ya. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kalian susah mencari barisan konvergen kemana, ya misalkan barisannya aneh gitu, rumit ya.
ubah aja ke fungsi barisannya. Kalau udah di fungsi, nah kalian bisa pakai tuh bab 8182. Ada bentuk tak tentu, ada pakai aturan L'Hopital. Nah, karena aturan L'Hopital hanya ada di fungsi, nggak ada di barisan. Ya, jadi hati-hati. Nah, sifat limit barisan sama kayak limit fungsi ya. Limit konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Limit konstanta kali barisan, konstantanya bisa keluar limit. Limit penjumlahan dua barisan sama dengan jumlah dua limit barisan. Pengurangannya juga sama. Limit perkalian dua barisan sama aja dengan perkalian limit masing-masing barisan. Limit pembagian barisan sama dengan hasil bagi masing-masing limit barisan. Asalkan yang bawah ini limitnya tidak nol. Ya. Nah, ini contoh 912 ya, kita cepat. Contoh 912 itu apa? Dicari limit 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1. N-nya menuju tak hingga. Nah, ingat ya kalau ada bentuk seperti ini, kalian harus otomatis. Oh, ini berarti maksudnya barisan ini konvergen kemana? Kok tahu? Karena N-nya menuju tak hingga. Kok tahu ini barisan? Karena ini N, bukan X. Ya, kalau N itu berarti menandakan barisan. Kalau X berarti fungsi. Oh, berarti ini barisan. Ditanya, N menuju tak hingga. Oh, berarti artinya barisan ini menuju kemana? Pada saat N-nya tak hingga, ujungnya itu kemana sih? Gitu. Ya. Jadi ini kalau dimanusiakan seperti itu bahasanya. Ya. Oke, coba kita cek. Berarti gimana tadi? Nah, caranya ini kita bisa pakai bagi pangkat tertinggi penyebut ya. Pangkat tertinggi penyebutnya berapa? N kuadrat. Berarti limit N menuju tak hingga 3N kuadrat bagi N kuadrat adalah 3 per 7 ditambah 1 N kuadrat. Ya. Nah, limit itu ingat sifatnya tadi limit bisa masuk ke pembilang dan penyebut. Ya. Limit pembagian itu sama dengan limit masing-masing. Berarti limit N menuju tak hingga dari 3 per, di sini berarti limit N menuju tak hingga dari 7 tambah 1 N kuadrat. Nah, gini kan. Nah, limit 3, limit konstanta, sifatnya tadi apa? Sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, limit penjumlahan bisa masuk limitnya. Ini berarti limit 7, 7 ditambah limit N menuju tak hingga dari 1 N kuadrat. Berarti 3 per 7 ditambah, ini N menuju tak hingga, 1 tak hingga. Tak hingga kuadrat, tak hingga, 1 tak hingga 0. Nah, jadi sama dengan 3 per 7. Nah, apa artinya? Berarti barisan ini konvergen ke 3 per 7. Terus berarti apa maksudnya? Berarti ini kalau dibarisin angkanya dikasih digambar tek 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 ini dia menuju ke 3 per 7. Menuju ke bilangan 3 per 7. Gitu ya. Nah, ini selidiki kekonvergenan barisan ini. Coba lihat. Nah, ini ada ln n per e pangkat n. Ya, jadi misalkan di sini punya n sama dengan ln n per e pangkat n. Wah, ini nggak bisa nih pakai bagi pangkat tertinggi penyebut. Nah, ini gunakan fakta yang tadi. Ya, kalau nggak, padahal limit itu apa sih? Padahal untuk mencari konvergen barisan kita harus ngapain? Harus limitin kan? N menuju hingga dari si AN. Berarti sama dengan limit N menuju hingga dari si AN-nya tadi siapa? Dan N per E pangkat N. Nah, karena ini nggak bisa pakai bagi pangkat tertinggi penyebut, ya, ya udah ini dibuat aja fungsinya, ya. Jadi cari limit fungsinya dulu. Limit X menuju hingga dari dan X per E pangkat X. Nah, sekarang kalau ini baru kita paham kan? Kalau dimasukkan dan X dan tak hingga, E pangkat tak hingga. Berarti ini tak hingga per tak hingga. Nah, ketemu bentuk tak tentu. Kalau udah tak hingga per tak hingga, kita boleh pakai apa? L'Hopital. Nah, kenapa sih kita harus merubah ke sini dulu, ke fungsi dulu? Ingat, karena L'Hopital itu hanya ada di fungsi. Di barisan dia nggak ada. Aturan L'Hopital tidak berlaku di barisan. Ya. Jadi, kita harus ubah dulu ke fungsi. Ya, kalau udah fungsi, baru kita bisa pakai sifat-sifatnya yang di fungsi. Ini berarti apa? Limit X menuju tak hingga. Dan X turunannya dx per X. Berarti 1 per X ya. E pangkat X turunannya E pangkat X. Ini kalau dirapikan, limit X menuju tak hingga 1 per X E pangkat X. Nah, coba X tak hingga, E pangkat tak hingga, tak hingga, tak hingga kali tak hingga, tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Ya, artinya apa? Limit fungsi ini sama dengan 0.
Berarti akibatnya kalau fungsinya aja konvergen ke 0, berarti barisannya juga konvergen ke 0. Berarti langsung boleh ditulis limit ini sama dengan 0. Jadi barisan ini akan menuju ke 0. Gitu ya. Tahu ya, gambarnya kayak ini tadi ya. Kalau yang fungsi saja sudah konvergen, ini konvergen ke mana? Konvergen ke 1. Maka yang barisannya juga pasti sudah tentu konvergen. Nah, kenapa kok repot-repot harus merubah ke fungsi? Karena soal ini tidak bisa dikerjakan biasa. Dia harus dikerjakan pakai L'Hopital ternyata. Kok tahu? Ya karena kalau dimasukkan tak hingga per tak hingga. Ya. Nah, sekarang teorema Apit. Teorema Apit ini ya ini ya kayak mengapit ya. Misalkan punya dua barisan, ada AN, ada CN. Masing-masing konvergen nih ke L. Si AN konvergen ke L, si CN konvergen ke L. Kalau secara matematis gimana nulisnya? Gini kan, limit AN, N menuju tak hingga sama dengan L, limit CN, N menuju tak hingga juga sama dengan L. Ya. Nah, terus punya nih barisan BN. BN ini ternyata di antara N sama CN. Nah, karena AN-nya itu konvergen ke L, CN-nya juga konvergen ke L, maka ini otomatis BN yang di tengah-tengahnya juga konvergen ke L. Itulah kenapa dia disebut teorema Apit, karena diapit kan. Ya. Nah, ini matematisnya gini. Kalau limit AN, limit CN-nya konvergen ke L, maka BN-nya juga pasti konvergen ke L. Contohnya ini ya. Nah, sin pangkat 3N. Kan kita mau nyari limit N menuju tak hingga dari sin pangkat 3N per N. Udah dikasih tahu nih sama dengan 0. Nah, soal matematika yang sulit tuh kayak gini ya. Nggak disuruh ngapa-ngapain, suruh nunjukkan. Ya, jawabannya udah dikasih tahu, soalnya udah dikasih tahu. Ya, kalian suruh nunjukkan ini benar gitu. Ya. Kalau suruh nyari gampang, yang susah itu suruh nunjukkan. Nah, gimana nih? Sin pangkat 3N per N. Suruh nunjukkan bahwa limit ini sama dengan 0. Berarti barisan ini konvergen ke 0 kalau N-nya tak hingga. Nah, gitu ya. Barisan ini konvergen ke 0. Gimana? Ya udah, yang kita tahu bahwa sin X itu selalu paling kecil min 1 dan paling besar 1. Ya kan? Sin X. Nah, terus habis itu gimana? Jadi kalau dipangkatin 3, kalau dipangkatin 3, min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 kurang dari sama dengan sin pangkat 3X, 1 pangkat 3, 1. Ya. Nah, terus kalau dibagi N, 3 ruas, kok bagi N? Bagi X, karena kita ubah ke fungsi ya. Kalau dibagi X, ini juga bagi X, ini juga bagi X. Ketiga ruas bagi X, ya. Terus dilimitin ketiganya. Berarti limit X menuju tak hingga dari min 1 per X kurang dari limit X menuju tak hingga dari sin pangkat 3X per X kurang dari limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Nah, coba ini. Ini dulu. Limit min 1 per X. X menuju tak hingga. Berarti min 1 per tak hingga. 1 per tak hingga 0. Berarti min 0. Berarti ini yang sebelah sini adalah 0. Kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga sin pangkat 3X per X. Yang ini limit 1 per X. 1 per tak hingga 0 juga. Nah, karena yang di tengah ini diapit, sama-sama menuju ke 0. Ya, harus L. Kan tadi L kan? Sama-sama ke L kan? Yang mengapitnya harus bilangan yang sama, nggak harus 0. Bisa 1, sama-sama 1, bisa 2. Nah, berarti ini kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju tak hingga dari sin pangkat 3X per X itu juga sama dengan 0. Ya. Nah, tapi yang ditanya barisan, ya sudah. Karena fungsinya sudah limitnya menuju ke 0, kalau fungsinya menuju ke 0, maka barisannya juga pasti menuju ke 0. Di limit N menuju tak hingga dari sin pangkat 3N per N juga pasti sama dengan 0. Ya, menjawab. Sudah terbukti. Ya. Nah, terus kemudian ada teorema C. Teorema C ini apa? Kalau limit mutlaknya sama dengan 0, maka yang nggak dimutlak pasti sama dengan 0. Maksudnya apa ini?
Maksudnya, kalau kalian temukan barisan ya yang berganti tanda, ini kan ada mutlak nih, berarti maksudnya AE-nya ini bisa positif, bisa negatif nih, ya. Maka yang berganti tanda itu juga pasti sama dengan 0. Contohnya apa sih? Contohnya ini. Misal punya AN-nya sama dengan gini. Min 1 pangkat N dari 1/N. Nah, gini misalkan. Ini kalau dijabarin A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Coba kalau A1 berarti artinya apa? Min 1 pangkat 1, min 1, 1/1, berarti min 1. A2 berarti min 1 pangkat 2, 1, berarti ini setengah. A3 berarti min 1 pangkat 3, min 1 berarti 1/3. Min 1/3, berarti ini 1/4, min 1/5, 1/6, dan seterusnya. Berarti barisannya kayak gini, ganti tanda. Ya, lihat. Bisa ada negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Karena ada dimutlakin kan. Nah, sekarang kalau dimutlakin gimana? Kalau dimutlakin. AN ini kalau dimutlakin, mutlak AN berarti sama dengan min 1 pangkat N dari 1/N. Mutlak ini kan. Nah, coba yang selalu positif mana? 1/N kan? Nah, berarti kan keluar. Berarti tinggal min 1 pangkat N mutlak. Karena 1/N ini sudah pasti positif, nggak akan pernah negatif kan untuk N berapapun. Berarti udah otomatis keluar. Keluar dari mutlak. Nah, sekarang ini. Min 1 pangkat N mutlaknya apa? Min 1 pangkat N ini kan kemungkinannya min 1 sama 1 aja kan? Min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 gitu. Untuk N berapapun kan, nggak ada yang lain kan. Nah, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 tadi kalau dimutlakin, dia sama dengan 1. 1 kali 1/N, berarti ini sama dengan 1/N. Ya, berarti mutlak HE-nya sama dengan 1/N. Terus coba limitin. Nah, limit N menuju hingga dari mutlak AN. Jadi sama dengan limit N menuju hingga dari mutlak HE-nya tadi siapa? Mutlak HE-nya tadi adalah 1/N. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti kan limit mutlaknya sama dengan 0. Limit mutlaknya sama dengan 0. Jika ini, maka ini. Nah, jadi artinya apa? Berarti artinya barisan ini, si AN-nya ini, jika ini, maka limit AN, N menjuta hingga, itu juga sama dengan 0. Ya, sesuai teorema ini kan. Nah, AN-nya siapa? AN-nya itu berarti limit N menjuta hingga dari AN-nya itu adalah min 1 pangkat N dari 1/N itu juga sama dengan 0. Nah, apa artinya ini? Ini kalau diartikan secara bahasa manusia tadi gimana? Berarti barisan ini ya, itu konvergen ke 0. Kok tahu? Ya ini karena N, berarti barisan. Kok tahu kalau ini ngomongin konvergen? Karena N-nya yang ditanya menuju ke tak hingga. Di ujungnya, pada saat N-nya tak hingga itu kemana? Ujungnya itu di 0. Oh, berarti barisan ini konvergen ke 0. Berarti barisan yang kayak gini nih. Nah, ini tadi kan ini kan. Ini kan. Ini kalau dijabarin kan ini kan. Nah, ini tuh ujungnya itu 0. Meskipun dia negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Tapi dua-duanya itu menuju ke 0. Ya, dari positif. Jadi mungkin dia lompat-lompat gitu ya. Positif, negatif, sampai menuju ke 0. Nah, ini ujungnya ini 0. Menuju ke 0. Ya. Oke, sekarang kita ke 92. Deret. Kalau tadi barisan, sekarang deret. Nah, sebelum ke deret, kita coba resume dulu barisan. Jadi, apa yang sudah kita kenal dengan barisan? Barisan itu adalah angka yang dibariskan. Pemisahnya adalah tanda koma. Ya. Barisan kita bisa selidiki ke konvergenannya. Apa itu kekonvergenan? Barisan itu, angka-angka itu kalau menuju kemana ujungnya terakhirnya. Nah, gitu. Ya, bagaimana cara ngecek kekonvergenan barisan? Ya, tinggal dilimitkan saja. Udah, cuman itu. Ya, jadi barisan itu yang bisa diutik-utik, yang bisa diselidiki, cuman kekonvergenannya saja. Ya, dan cuman satu cara. Dengan cara apa? Dilimitkan barisannya. Nah, deret beda lagi sama barisan. Ya, apa itu deret? Mari kita simak. Nah, ini ya. Perhatikan barisan berikut serta perhatikan deret berikut. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemisah. Ya, ini kalau barisan dipisahkan oleh koma, kalau deret dipisahkan oleh operasi. Operasinya bisa jumlah, bisa minus, atau bisa plus min plus min. Ya.
Nah, jadi harus hati-hati, harus bisa membedakan kapan itu deret, kapan itu barisan. Karena soalnya beda. Kalau soal beda, berarti cara mengerjakannya juga beda. Jangan ditanya barisan, ngerjainnya pakai deret. Sebaliknya, jangan ditanya deret, ngerjainnya pakai barisan. Ya. Jadi harus tahu bedanya. Sekarang, notasi deret. Notasi deret, barisan itu dinotasikan oleh AN, A1, A2, A3, dipisahkan koma. Tapi kalau deret itu ini, kalau secara simbol ada tanda sigmanya. Ya, jadi kalau sigmanya hilang dia jadi barisan, AN doang. Kalau ada sigma berarti dia jadi deret, dan kalau dijabarin jadi gini, ada plus, ya bukan koma. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya jumlah parsial Sn. Apa sih jumlah parsial Sn? Nah, untuk tahu jumlah parsial Sn, perhatikan deret ini. Setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas. Jadi ini kan kalau dicari formulanya seolah-olah seperti ini kan. Seperdua N. Ini kan setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, setengah pangkat 4 gitu kan ya. Nah, setengah pangkat 1 berarti ini N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya. Oh, berarti deret ini itu kalau dinotasikan secara matematis adalah sigma seperdua pangkat N, ya untuk N dari 1 sampai tak hingga. Ya. Nah, sekarang perhatikan kalimat ini. Jika satu suku pertama dijumlah, maka diperoleh setengah. Satu suku aja. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu suku pertama dijumlah, hasilnya setengah karena cuma satu aja kan. Jika dua suku pertama dijumlah, maka berarti setengah tambah seperempat. Jika tiga suku pertama dijumlah, berarti setengah tambah seperempat tambah seperdelapan. Berarti yang ini. Terus 1, 2, 3 sampai N. Jika N suku pertama dijumlah, berarti setengah, seperempat, seperdelapan, sampai berhentinya di suku ke N. Suku ke N-nya siapa ya? Berarti AN kan? AN, berarti ini. 1/2 pangkat N. Ini kan suku ke N tadi. Oh, berarti berakhirnya di suku ke N. Nah, jumlah parsial Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi, jumlah satu suku berarti S1, jumlah dua suku berarti S2, jumlah tiga suku pertama, ada pertamanya ya, itu berarti S3. Jumlah N suku pertama itu berarti adalah Sn. Kenapa ke S? Sum. Sum of N, maksudnya gitu. Sum of N. Ya, jumlah N suku pertama. Dari deret ini. Nah, simbolnya Sn. Nah, kita kenalan lagi sama simbol baru namanya Sn. Kalau tadi ada AN, ini sekarang ada Sn. Sn itu apa? Jumlah parsial. Apa itu? Jumlah N suku pertama. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi ini contoh konkret kan? Coba kita abstraksikan. Berarti kalau saya punya deret AN, N dari 1 sampai tak hingga, ini kalau dijabarin gimana ya? Berarti A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Jumlah parsial ke-1 berarti S1 itu A1. Jumlah parsial kedua berarti S2 itu A1 tambah A2. Jumlah parsial ketiga itu S3 berarti A1 tambah A2 tambah A3. Jumlah parsial keempat itu S4 berarti A1 tambah A2 sampai A4. Jumlah parsial ke N itu berarti Sn berarti A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 sampai berhenti di AN. Nah, lihat AN-nya siapa? AN-nya ternyata ini kan, yang di sini. Nah, jadi AN-nya berarti sama dengan yang di soal, yaitu Sn. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh tadi. Berarti, kalau contoh yang tadi itu, jumlah parsial ke-1 berarti S1-nya setengah. Berarti S2-nya, jumlah parsial kedua berarti setengah tambah seperempat, itu kalau jumlah 3/4. Terus S3-nya, jumlah parsial ketiga, setengah tambah seperempat tambah seperdelapan 7/8. Jumlah parsial keempat, S4-nya berarti setengah, seperempat, seperdelapan, 16, 15/16. Nah, soal kita adalah, kalau gitu jumlah parsial KN-nya berapa? Si SN-nya. Si SN-nya berarti setengah tambah seperempat tambah seperdelapan sampai berujung di AN kan? A1, A2, A3, AN-nya kan ini. Karena SN ya. SN kan berarti berakhirnya di AN ya. AN-nya siapa? AN-nya tadi ini kan. Nah, berapa ini? Itu. Nah, untuk bisa tahu itu, jadi kita cari nih polanya. Si pola si SN dari deret ini. Untuk sembarang N. Biar nggak ngitung satu-satu.
Jadi kita cari aja nih SN berapa sih gitu. Nah, coba kita lihat. Tadi S1 kan setengah tuh. Taruh sini. S2 3/4. S2 3/4. Taruh di sini. Berarti suku pertama. Jadi ini jadi barisan lagi kan? S1, S2, S3, S4 ini jadi barisan lagi. Jadi kita bariskan S1 tadi setengah, S2 tadi 3/4, S3 tadi 7/8, S4 tadi 15/16. SN-nya kita nggak tahu, itu yang mau kita cari kan. Nah, ini angka-angka ini kita bisa ubah jadi ini kan. 2/1, 2 kurang 1. Terus sampai polanya jadi ini. Ya benar kan? 2/1, 2 kurang 1, 1, 1/2. 2/2, 4, 4 kurang 1, 3, 3/4. Nah, sama. 2/3, 8, kurang 1, 7, 7/8. Ya. 2/4, 16, kurang 1, 15/16. Oh, berarti polanya itu si SN, ya, si SN itu adalah 2/n min 1/2/n. Nah, kan kita mau nyari SN tadi ceritanya, yang sebelah sini kan. Ternyata SN-nya itu adalah 2/n min 1/2/n. Coba ini dirapikan lagi SN-nya. Disederhanakan. 2/n min 1/2/n itu berarti bisa dipisah. Ini bagi ini dikurangi ini bagi ini. 2/n/2/n1 min 1/2/n. Nah, ternyata si SN itu adalah 1 min 1/2/n. Ya. Berarti barisan ini, barisan jumlah parsial, ini kan jadi jumlah parsial tadi kan. Berarti barisan jumlah parsial ini SN-nya itu adalah 1 min 1/2/n. Ya. Nah, berarti kembali ke masalah tadi. Kalau S1-nya setengah, S2-nya 3/4, S3-nya 7/8, S4-nya 15/6. Ini semua kan manual kan? Ah, nggak mau saya cari manual. Ya sudah, cari aja pola umumnya. SN-nya berapa? Oh, SN-nya ini. 1 min 1/2/n. Coba cek kalau nggak percaya. Jumlah parsial ke-1, berarti kan S1. S1-nya 1 min 1/2/1. 1 min setengah, 1. 1 min setengah, setengah. Ketemu setengah. Terus S2. Ya, tanpa menghitung ini ya. Berarti langsung ke sini. 1 min 1/2/2. 1/4. 1 min 1/4, 3/4. Ketemu. Coba cari lagi S3. Berarti tanpa menjumlahkan ini langsung masukkan ke sini 3. 1/8. 1 dikurangi 1/8. Berapa? 7/8. Ya, sama. Suku keempat terakhir biar yakin. S4, jumlah parsial keempat. Tanpa menghitung satu-satu begini, langsung aja masukkan E-nya 4. 1/16. 1 kurangi 1/16, 15/16. No, sama. Ya. Berarti SN yang polanya ini itu adalah jumlah parsial untuk N berapapun. Ya, udah benar ya. Jadi tanpa ngitung satu-satu kayak gini, oh SN-nya itu ini ternyata rumusnya. Ya, jumlah N suku pertamanya ya dari deret ini itu mengikuti pola ini. Ya. Nah, terus berarti karena dia tadi barisan S1, S2, S3, S4, dan SN, barisan SN kan, barisan jumlah parsial. Padahal di bab sebelumnya barisan itu kita selalu bisa cek ke konvergenannya. Ya udah, berarti kita cek nih barisan jumlah parsial. Kenapa namanya barisan jumlah parsial? Karena SN kan jumlah parsial. Jadi barisan dari jumlah parsial. Ya udah tinggal dilimitin aja. Limit SN ya untuk A dari deret AN. Jadi deret AN ini menuju ke mana sih tadi? Menuju ke ini. Ya udah limitin aja nih menuju hingga. Ya. Misalkan limit SN-nya sama dengan S ya berarti dia deret ini, si ini kan itu konvergen ke S. Nih. Jika barisan jumlah parsial SN konvergen ke S, maka deret ini juga konvergen ke S. Jadi kembali ke soal yang tadi. Nih. Masalah kita tadi kan nyari ini kan, deret ini kan. Deret ini konvergen ke mana sih? Nah, deret ini tadi sama dengan ini kan secara matematis. Jumlah parsialnya ini. Apa tadi jumlah parsial? Berarti kalau n suku pertama di jumlah itu ngikutin formula ini. Satu suku pertama jumlahnya ini. Dua suku pertama jumlahnya ini. Tinggal ganti E-nya. Tiga suku pertama di jumlah ini. 100 suku pertama di jumlah juga ini. Tinggal masukkan E-nya. Ya. 1.000.000 suku pertama kalau di jumlah ngikutin ini. Nah, kalau tak hingga suku pertama di jumlah, gimana tuh maksudnya? Ya, berarti tinggal limitin kan? Limit N menuju tak hingga dari Sn. Nah, itu limit N menuju tak hingga
Sn-nya tadi 1 min 1/2 N, ya, limit 1 itu 1, limit 1/2 pangkat N ini 0, 1 min 0 sama dengan 1. Nah, apa ini artinya? Coba lihat, limit Sn, N menuju tak hingga. Sn ini apa? Jumlah suku pertama. Jumlah N suku pertama, Sn ini. Dikasih limit, N-nya menuju tak hingga. Berarti maksudnya apa? S tak hingga. Apa itu S tak hingga? Jumlah tak hingga suku pertama. Berarti maksudnya apa? Sama aja dengan mencari jumlahan semua ini kan? Nah, ternyata jumlahnya itu adalah 1. Jadi, bilangan ini, deret ini, kalau dijumlah itu ternyata sama dengan 1. Ya. Ini udah dijumlah di sampai tak hingga, semua deretnya. Nah, dari S tak hingga. Jadi, jumlah tak hingga suku pertama, itu ternyata deret ini tuh kalau dijumlahin semuanya sampai tak hingga pun, nah dia hasilnya kalau dijumlahin ternyata cuma 1. Itu. Nah, itu bab 91 ya. Nanti kita lanjut lagi di bab 9.2 jam 1 ya. Kita ketemu lagi jam 1 ya. Tentang deret tak terhingga. Ada, kalau tadi itu masih menguji deret pakai apa? Pakai jumlah parsial. Nah, nanti di jam 1 kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ada deret geometrik, uji umum divergensi, harmonik, deret yang mengecil, sifat-sifat deret konvergen ya. Tapi sebelum masuk ke sini ya, kita review dulu ini di 92. Nah, apa yang sudah kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari adalah kalau saya punya deret itu biasanya gini, ada sigmanya. Deret ini bisa dituliskan atau dijabarkan seperti ini, di jumlah-jumlah. Nah, kalau kalian kepo atau penasaran, ini kalau dijumlah berapa ya? Gitu. Nah, kalian bisa cari Sn-nya dulu. Ya, cari jumlah satu suku pertama di jumlah berapa, dua suku pertama di jumlah berapa, tiga suku pertama di jumlah berapa, empat suku pertama di jumlah berapa. Cari polanya dulu sampai ketemu jumlah N suku pertama. Jadi nggak manual, sama kayak tadi kan. Jadi cari dulu S1-nya berapa, S1-nya berapa, S2 berapa, S3 berapa, S4 berapa. Baru tujuan kalian tuh ini sebenarnya. Sn-nya berapa sih untuk semua N, untuk sembarang N? N3, N4, untuk 100, 1000. Ya, berapa sih jumlah secara umumnya, polanya? Nah, cari Sn-nya. Kalau udah ketemu Sn-nya, ya, ini kan, Sn-nya udah ketemu, ya sudah. Ini kan jadi barisan berarti kan? Kalau dibariskan si Sn tadi ini, si Sn setengah, 3/4, 7/8, 15/16. Ini kan kalau dibarisin jadi barisan. Mana? Ini. Setengah, 3/4, 7/8, 15/16. Nah, ini kan jadi barisan. Padahal kita tahu barisan itu selalu kita bisa cek dia menuju ke mana. Dia menuju ke mana. Oke, berarti Sn ini tadi adalah barisan. Barisan apa? Ini nggak sembarang barisan. Ini adalah barisan jumlah parsial. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ini saya limitkan menuju tak hingga? Ya berarti ini sama aja dengan S tak hingga. Apa itu S tak hingga? Berarti S tak hingga berarti maksudnya apa? Tak hingga, jumlah tak hingga suku pertama. Berarti dengan kata lain sama aja dengan menjumlahkan semua ini. Ya, sama aja dengan menjumlahkan semua ini. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya itu ya. Kalau ada deret, kalian bisa cek cara mencari deret itu konvergen kemana. Konvergen itu maksudnya apa? Deret itu konvergen itu maksudnya apa? Berarti bisa dijumlahkan gitu maksudnya. Konvergen itu. Kalau barisan tadi maksudnya konvergen apa? Kalau barisan tadi maksudnya konvergen itu adalah dia menuju kemana. Bilangan mana yang dituju sama barisan. Tapi kalau deret, dia jumlahannya berapa. Nah gitu maksudnya. Deret konvergen maksudnya apa? Dia kalau dijumlah itu berapa sih? Gitu. Nah itu deret konvergen. Nah, gimana cara carinya? Kalian bisa cari Sn-nya dulu, pola Sn. Sn tadi apa? Jumlah N suku pertama. Nah, karena jumlah N suku pertama, ganti aja N-nya tak hingga nanti. Berarti sama aja dengan artinya jumlah tak hingga suku pertama. Berarti dengan kata lain sama aja menjumlahkan semua ini. Nah, itu kalau mencari kekonvergenan deret pakai cara konvensional, pakai cara jumlah parsial. Ya. Syaratnya ya wajib tahu si Sn-nya. Wajib tahu si Sn-nya. Nah, nanti jam 1 kita akan bahas tentang deret geometrik sama uji umum untuk divergensi. Ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo?
Halo. Enggak, Pak. Oke. Berarti sampai ketemu jam 1 lagi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua. Jangan lupa sarapan. Makasih, Pak. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Iya, Pak. Yuk, Pagi. sama-sama. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya.